Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik bagi kita dalam ibadah minggu ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, siapakah Mephiboset? Mephiboset adalah anak Yonatan, cucu dari Raja Saul. Kita tahu bahwa Yonatan adalah sahabat yang paling berjasa dalam hidup Daud. Dialah yang menyelamatkan Daud dari niat jahat ayahnya Saul yang berusaha membunuh Daud. Dan persahabatan mereka antara Daud dan Yonatan sungguh luar biasa. Bahkan ketika Yonatan sudah meninggal dunia, Daud tetap mengingat kebaikan Yonatan. Dan itulah yang terlihat dalam nas hari ini. Daud tidak lupa ketika dia sudah mendapatkan tahta kerajaan. Ia tetap mengingat orang yang berjasa dalam hidupnya, yaitu Yonatan. Dan dalam nas ini kita lihat, Daud memanggil Ziba, yaitu hamba mendiang Raja Saul, dan menanyakan, apakah masih ada keturunan Yonatan yang masih hidup? Dan ternyata ada, dialah Mephiboset. Dan rupa-rupanya Mephiboset ini, anak Yonatan ini, dia memiliki cacat fisik. Kakinya cacat. Dan dengan senang hati, dengan niat baik dan tulus, Daud ingin berjumpa dan ingin menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Karena dia mengingat bagaimana dulu Yonatan menyelamatkan nyawanya. Dan Daud pun berkata, berjanji kepada Mephiboset setelah mereka berjumpa. Dia mengatakan, "Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Dan perbuatan ini sungguh di luar dugaan seorang Mephiboset. Kenapa? Mungkin ada dua hal. Yang pertama, Mephiboset pasti tahu bagaimana kejamnya dulu kakeknya Saul kepada Daud. Mungkin dalam pikirannya Daud ini pasti sudah dendam membara kepada kakekku, ayahku, dan aku sendiri. Dan ternyata di luar dugaannya. Walaupun ada sakit hati dalam diri Daud, tapi dia lebih mengingat hal-hal yang manis bersama sahabatnya dulu, bersama Yonatan. Dan itulah yang mendorong dia mengasihi Mephiboset. Dan yang kedua, stigma pada saat itu, bahwa siapapun orang yang cacat secara fisik adalah orang-orang terkutuk, orang-orang berdosa. Dan ini membuat Mephiboset rendah diri. Bahkan dikatakan di dalam nas ini,
Siapakah aku ini ya Raja yang menghiraukan aku? Aku kan seperti anjing yang mati. Betapa hinanya. Songoni maleana molona martihas ujui. Tapi ternyata Daud memulihkan keadaan diri seorang Mefiboset. Jemaat yang terkasih, kesadaran masyarakat pada saat ini dalam memandang orang yang memiliki cacat mungkin sama dengan di zaman dahulu. Konotasinya masih cenderung negatif, mindsetnya masih cenderung negatif. Walaupun akhir-akhir ini ya patut disyukuri bahwa ada perubahan yang lebih positif. Itu dimulai dari definisi. Kalau dulu dikatakan tuna netra, tuna daksa, tuna drungo. Tuna itu artinya tanpa atau tidak memiliki. Kemudian berubah disebut disability, ketidakmampuan. Tapi itu nadanya masih tetap negatif. Lalu diubahlah dengan difabel, different ability, kemampuan yang berbeda. Jadi itu tong dohonota. Siapapun manusia di dunia ini, bagaimanapun cacat seseorang, pasti diberikan Tuhan kelebihan melampaui orang lain. Kalau kelihatannya berkurang, Tuhan akan tambahkan pendengarannya. Kalau mungkin cacat yang lain ada dalam tubuhnya, Tuhan akan memberikan soul musik di dalam jiwanya. Menangkap dan mengingat sesuatu. Dan penggunaan istilah ini sangat berpengaruh bagi kita dalam memandang orang lain. Orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Sarupa doyate. Au mulai na jolo, mulai dok, tuna tua-tua, na sudah gogo, kadak tabu begiyo natin. Untuk orang tua, alak batak, madokol lansia, na sudah gogo nin, na songon na pangirihu. Diskriminatif istilah itu ya, na sudah gogo. Iya benar, fisiknya aja na sudah gogo. Tapi pikirannya, visinya, doanya, belum berkurang, hanya fisiknya saja, itu kan alamiah. Jadi set definisi itu mampu mendiskriminasi orang. Makanya di molo ya lansia. Tumakot do sebetulnya lebih positif senior nin nate. Tuh karena tua-tua. Menang berotong na sudah gogo. Tolong langsung didiskreditkan nate. Ngiri mah istilah nin naroha. Pensiun, nga sudah gogo bebana nin na kan. Lam ngiri pakilala nga pensiun, idok musay songoni. Lam ngiri pakilala. Saudara-saudara, mindset kita dalam memandang orang lain yang memiliki kekurangan secara fisik atau difabel sangat menentukan cara bersikap kita. Itu kita bisa lihat stigma waktu di zaman Yesus. Ketika Yesus bersama murid-muridnya bertemu dengan seorang yang buta, di Yohanes 9 itu diceritakan. Lalu murid-murid Yesus berkata, "Guru, di sini ada orang yang buta. Dosa siapakah ini? Dosa orang tuanya kah? Atau dosa anak ini sehingga dia harus buta?" Medok Yesus, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak ini, tapi pekerjaan Tuhan hendak dinyatakan melalui anak ini. Kan luar biasa. Nah, yang mengula do debata marhite ibana nang peadong keterbatasan secara fisik. Orang menganggap pada waktu itu, orang yang difabel itu, disabilitas itu, ya orang-orang yang menjadi aib atau terkutuk atau orang berdosa. Tapi Yesus membalikkan itu semua. Karena Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya melalui orang-orang tersebut. Jalalani doa saya ingat dari sada Korintus sada ayat 27 120 sia. Allah memilih orang yang lemah menurut dunia ini. Orang yang bodoh menurut dunia ini. Orang yang tidak memiliki apa-apa menurut dunia ini untuk mempermalukan orang yang sombong, orang yang kuat, orang yang pintar menurut dunia ini. Dan Tuhan sering melakukan hal seperti itu. Jemaat yang terkasih, satu hal yang perlu kita ketahui juga. Tadi dari definisi kita sudah harus memperbaiki agar mindset kita. Terus juga dari cara kita bersikap terhadap difabel. Kalau ada kita jumpai atau kita lihat orang difabel, dak perlu dinasi data kasihani ati tapa bereng-bereng, pola sodida itu sudah sangat membantu. Kalau kita ada live in
selama 2 bulan, 2 minggu di Jabu ni sada keluarga teh. Tolu gelenga 2 tunanetra. 2 minggu tinggal di Jabuna. Sipata mau kubuan tumol, di pudikku mahalakina 2, jadi tiok manyo pundakku. Bahera tontonat dohame. Sudah mamereng sa mall, hingot dope di mall di Kramat Jati, Jakarta. Sudah mamerek kami. Jalau berek sa buhi madokon asiro hatin na. Mereka tidak butuh itu. Tidak perlu dikasihani. Anggap aja mereka seperti orang normal, tidak usah terlalu diperhatikan. Itu sangat membantu. Nah selilingukkan si tapi bereng-bereng bagi teh sinai rohanin nate. Justru itu semakin mendiskreditkan. Anggap aja sebagai orang biasa. Dan yang paling utama ya kita juga bersyukur. Mau tak bereng Google Maps ate. Saya dong di Google Maps bertanya apakah perumahan ini menyediakan untuk disabilitas? Nah, dari situ kan kita buka ruang selebar mungkin bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Walaupun tidak bisa kita harapkan ya, orang kita tong berharap bisa seperti kita juga melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Tidak. Tapi kita berikan kesempatan juga untuk mereka. Sarupa doyate. Mulau pangidwakku sabutulna mulai tangyot debata ate. Mulau jong garejat tadi san. Arang go hubungan na tu difabel ate. Hamu ate kamanginang 20 tahun nai lansia nama hamu ate. Dang na sudah goga ate. Lansia nama hamu dangi martukot-tukot nama hamu tok-tokin nai. Aduh kabar makpat dita. Ina nama tong mulau paju peta 20 tahun nai dangi si ibe iponia ate. Ba maksud tu mulai pajong gereja unak tibo-tibo baik kamu tanggana. Sutuk subar minggu no sudah te. Adang be ngamur eturek be dugul-dugul dang be tu gereja ninna te. Loh, itu salah satu hal kecil. Gereja sering membatasi orang yang punya keterbatasan fisik tidak bisa masuk ke gereja. Contoh dok koma di Kernolong, gereja tertua, ngajong-jong tahun 1930 sadara. Alina tibuan, tikini muda, jemaatnya masih muda-muda. Sonari bangah kutuk sude. Dang bebe olah tulu tangga, ngamarupak sude. Lah itu kenyataan. Jadi mindset kita, cara kita, jadi nggak usah berlebihan. Kita harus menggalang dana sampai ke PBB, kumpulkan dana untuk, ada pola songonia teh. Mindset kita, cara berbuat kita yang sederhana saja itu sudah sangat membantu. Kita pulihkan keadaan mereka dengan hal-hal yang sederhana, sebagaimana Daud tunjukkan kepada Mephiboset. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Dan kita sebagai warga gereja harus di garda terdepan, menunjukkan kepedulian, cinta kasih kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Ingat, bukan karena dosanya, dosa orang tua atau siapapun. Naik patudono di debata harajaun di debata marhiti nasida. Tuhan ingin menunjukkan kerajaannya melalui mereka. Dan kitalah juga yang harus melakukannya. Amin. Mulai tema diholi Tuhan Jehovah disude asini roham. Nunga hutangyok kami hatam nabadiai di minggu sadarion. Lopokom ma itu bagasar rohanami. Asa para sini rohahami tu akan amartihas. Na memiliki kecacatan secara fisik. Aidang alani dosa nasida. Alai naik tarida harajaumu marhite ngolu nasida. Parsahalai mahami le Tuhan. Asa tungbui hami. Mengulahu songon dan niulahun ni Raja Daud. Tu si Mephiboset. Yang memiliki keterbatasan secara fisik. Pakai mahami kebululam na mekmet patuduhon ali Tuhan holong ni roha tuak kana martihas tuak kana sumardiha tuak kana gale di portibion jala secara khusus watidak ko kami do haburjuammu tu bagas joromon ali Tuhan nunga takkas hutangi kami nunga takkas hudai hami haburjuammi ali Tuhan na soha-sohatani na di tanggal 25 September 2020 jam 7 worngin imas sejarah di HKBP Sidoarjo. Marhiti tod di Porbadia na mamakulingi sude pihak na tergait tot akka warga na adong di lama putroon. Marulopolop na sida mangalehon dukungat tuhuriamon. Ido na sotardudo hami. Ido na sotarhatahok kami hali Tuhan. Burju na iho maradupok kami. Daktar balos hami hali Tuhan. Daktar baik kami manangaha balos ni tu adopam. Holan hata mauliati do hali Tuhan. Nabuy si pasaton nami tu adopam. Om mahatidak konon nami hali Tuhan. Dada holat di sudut si saunari. Saat roto yak kaya nakon nami. Tu pahoppu nami. Tu akkanini nono nami. Iko katidak konon nami do haburjom. Ay justru di masa ni COVID do hali Tuhan. Na sangat terbatas
ruang gerak nami, di patuduh hokko dengan nibasam, marmulia marsangap magwarmu, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.